Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muijatil Hasanah. Nama panggilan Mui atau Ija. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Tempat tanggal lahir Telang Baru 1 Juni 2001. Alamat Jalan Pertamina, Desa Telang Baru, Kecamatan Pajuepat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Agama Islam, status mahasiswa, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yang bertempat di Amuntai. Semester 3 Lokal B non-reguler. NPM 202207820. Email muijatil@gmail.com. Instagram muijatil. Itulah biodata mengenai diri saya. Selanjutnya saya akan membacakan karangan saya yang bertema komputer sejauh yang saya tahu. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Karena komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan dengan aritmatika. Dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Komputer juga dapat digunakan untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web, mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan bahkan video. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer seperti sekarang ini. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang memiliki struktur fisik dan dapat diraba, seperti keyboard atau mouse, dan juga mencakup semua komponen internal komputer. 2. Perangkat lunak atau software adalah sekelompok instruksi atau perintah yang menugaskan atau memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Contoh,
perangkat lunak seperti web browser, permainan, dan pengolah kata. Aplikasi-aplikasi dan sistem operasi yang akan bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh pengguna atau brainware. 3. Brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Fungsi dasar sistem komputer yaitu 1. Data processing atau pengolahan data. Komputer digunakan untuk pengolahan data sehingga dapat menghasilkan output berupa suatu informasi. Data yang diolah umumnya data berupa dokumen, teks, suara, kata, objek, video, gambar, dan grafik. 2. Data storage atau penyimpanan data. Komputer berfungsi untuk pengamanan dan pemakaian kembali data. Komputer dapat melakukan fungsi penyimpanan dan pengambilan data. Misalnya, ketika menggunakan Microsoft Word, kita dapat melakukan penyimpanan atau save data tersebut ke dalam hard disk dan juga dapat mengambil kembali data tersebut. 3. Data movement atau pemindahan data. Komputer juga dapat melakukan pemindahan data dari satu komputer ke komputer lain atau alat-alat output lain. 4. Kontrol atau pengendalian. Komponen komputer. Komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu 1. Komponen input atau pemasukan. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan berupa data alfanumerik atau interpretasi ACCIE lainnya. Pada keyboard terdapat huruf A sampai Z, angka 0 hingga 9, dan perintah-perintah lainnya. Mouse penghubung antara layar monitor dengan pengguna atau user. Dalam pengoperasiannya, mouse terlihat sebagai pointer di layar monitor. Trackpad fungsinya sama dengan mouse, hanya berbeda pada bentuknya saja. Pen hanya ada ketika layar yang digunakan berupa layar sentuh. Fungsinya seperti mouse. Untuk memberi perintah, cukup menekankan ujung pen pada layar. Mikrofon komponen yang memberikan masukan dalam bentuk suara. Scanner untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. 2. Komponen proses atau pemrosesan. Komponen proses adalah komponen yang berfungsi memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contohnya seperti prosesor, yaitu komponen utama untuk pemrosesan data. Motherboard yaitu komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubungan, seperti hubungan antara komponen input,
proses, dan output. Hard disk gunanya untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen, seperti dan sistem operasi komputer. Memori atau RAM berfungsi untuk menyimpan segala aktivitas komputer dalam waktu sementara. 3. Komponen output atau pengeluaran adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Seperti monitor adalah komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Printer untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy. Speaker gunanya untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna. Jenis-jenis komputer. 1. Komputer desktop. Komputer desktop atau juga dikenal perangkat desktop adalah sejenis komputer pribadi yang dirancang untuk penggunaan biasa dan ditempatkan pada lokasi yang tunggal atau ditempatkan pada meja yang sesuai ukuran dan kebutuhan daya komputer itu sendiri. Komputer desktop terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Biasanya tipe komputer ini digunakan di kantor, rumah, dan sekolah. 2. Komputer laptop. Komputer laptop umumnya disebut dengan laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai, di mana laptop lebih portable dari desktop, yang mudah untuk digunakan di mana saja. Notebook. Notebook merupakan sinonim dari laptop. Adapun pengertian notebook adalah perangkat komputer jinjing atau komputer bergerak, yang dalam artian komputer yang bisa dan mudah dibawa kemana-mana. Kemampuan notebook tidak jauh berbeda dengan kemampuan komputer desktop, hanya saja ukuran komponen di dalamnya yang berbeda. Notebook dibuat lebih kecil dibanding komponen di dalam komponen desktop biasa. 4. Komputer tablet. Komputer tablet atau lebih dikenal dengan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik. Contohnya iPad. 5. Komputer server adalah sebuah komputer yang mengolah permintaan informasi dari komputer lainnya yang terhubung dengannya pada suatu jaringan komputer. Sebagai contoh, kapanpun Anda menggunakan internet, maka Anda sedang melihat informasi yang tersimpan di server. Banyak organisasi juga menggunakan komputer server lokal untuk menyimpan dan berbagi berkas secara internal. Jadi, itulah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.